salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Motor maju. Masuk. Hati-hati provokasi. Aksi kita adalah aksi damai. Hati-hati. Macet jalan, buka. Sok, ajuan. Masuk WA. Masuk, ada Gojek. Buka. Punten yang ada di depan, jangan pancing kamu itu. Kita akan masuk. Punten, jangan pancing kami. Kami akan aksi damai. Kita tidak terpancing provokasi. Buka. Kanan mas, kita akan berorasi di depan. Kanan. Kita akan berorasi di depan di sana. Alhamdulillah ya Allah, salawatan alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi ini menjelang siang kita dapat berkumpul di depan Mitra 10 Atria Purnising dan Matris. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama kami sampaikan kepada yang di depan kami, mungkin yang di depan kami hanya sebatas nyewa gedung untuk berusaha, ya, untuk mencari pundi-pundi keuangan. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, dengan berdirinya gedung ini, warga antar warga berproses hukum sampai di meja hijau. Ya, kemarin berdiri pembangunan dari mulai PT Jarum Super, terus apa itu namanya, City Mall, aman-aman saja dengan masyarakat. Tapi dengan berdirinya Mitra 10, dan sekarang grand openingnya, ini mengingatkan bapak-bapak yang di depan bahwa warga sekitar sampai hari ini masih berjuang di persidangan. Sudah hampir 10 kali sidang di pengadilan. Ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Ya, kenapa kami melakukan aksi di sini? Kita menggugah rasa empati dari Bapak Ibu yang di depan, bahwa dengan berdirinya gedung di sini, warga sekitar sampai berproses hukum di persidangan.
kita tahu jika ada sebuah investasi di suatu daerah, pasti rumusnya pasti membangun ekonomi masyarakat sekitar, membuat kemaslahatan masyarakat sekitar, terus mensejahterakan masyarakat sekitar. Namun dalam proses pembangunan gedung ini, warga antar warga dibiarkan beradu, dibiarkan terus bermusuhan, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh aparat pemerintah, aparat kepolisian, sehingga berujung di pengadilan. Nah, ini perlu Bapak Ibu tahu, ya, perlu Bapak Ibu tahu. Kami berdiri sini mengundang sekali lagi rasa empati dari Bapak Ibu semua. Ini kan yang bajingannya itu yang bangun, terus yang punya gedung. Mungkin Bapak tidak tahu, hanya sebatas sewa gedung. Ya, dulu waktu proses pembangunan, oke, ada keamanan khusus. Tapi lama kelamaan, kayak di film India, kayak perindapan, bangunan terus berjalan, tapi masyarakat dibiarkan. Ini ya, mana rasa empatinya? Kalau yang hadir di sini sekarang grand opening, berarti dari Forkopimcam pasti hadir, dari Forkopimda pasti hadir. Hei aparat, hei para pemerintah, hei para pemangku kebijakan, apa kalian tahu dengan berdirinya gedung di sini ada seorang guru ngaji, dia meninggalkan anak-anaknya, menelantarkan santri-santrinya, sudah 3 bulan menjalani proses kurungan tahanan kejaksaan. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Kami tidak ada masalah dengan Bapak Ibu yang punya kapling-kapling dengan sewaan, tapi kita ada masalah dengan pembangunan gedung ini dan pemilik gedung ini. Coba bayangkan, ibu-ibu tetap itu makanan dari siapa? Makanan dari siapa? Kalau dari Mitra 10 kembalikan lagi. Hah? Simpan. Kalau dari Mitra 10 biarkan. Kembalikan lagi ke sana. Kembalikan lagi ke sana kalau dari Mitra 10. Kembalikan. Kembalikan lagi ke sana. Ya. Kalau aqua langsung buang, itu produk Israel. Ya, produk Israel aqua. Oke. Ya. Oke, nah itu tujuan kami di sini. Mencoba membangun rasa kemanusiaan, membangkitkan empati kalian. Ya, ada berproses hukum gara-gara gedung ini. Beda dengan Jarum Super, beda dengan siapa? City Mall. Tidak ada seperti ini. Sebab perusahaan bisa menyelesaikan. Tapi dengan pembangunan ini, perusahaan terus berjalan, warga dan warga dibiarkan terus berproses sampai di pengadilan. Nah ini, untuk mukadimah cukup sekian. Nanti teman-teman yang mau menyampaikan ide gagasannya, ya. Dah. Mohon diperhatikan untuk pemilik dari Mitra 10. Kami datang ke sini hanya ingin menyampaikan, tidak ingin mendapatkan jawaban, tidak ingin mendapatkan tanggapan. Kami cukup hanya ingin menyampaikan terkait apa yang terjadi ketika ini Mitra 10 sedang dibangun. Tolong, sampai saat ini ada satu warga yang dimana warga tersebut merupakan seorang guru ngaji, seorang ustadz. Beliau sampai saat ini 3 bulan sudah mendekam dalam jeruji besi. Karena apa? Salah satunya karena ini pemicunya, yaitu Mitra 10 ataupun siapapun yang waktu itu membangun, apakah itu vendor ataupun siapapun. Yang menjadi kemirisan buat kami,
menjadi kesedihan buat kami sampai saat ini ketika Ustadz Harun ada di jeruji besi. Mana empatinya, mana simpatinya dari pemilik perusahaan, sampai saat ini tidak ada. Dan terus harus dicatat, dengarkan oleh semuanya, terutama oleh pemilik ataupun vendor yang kemarin jadi kontraktor untuk membangun ini perusahaan. Ketika Anda sudah memberikan fasilitas keamanan yang mana di situ sudah tercantum nominal untuk ukuran tiap bulan, tapi kenapa Anda tidak mampu merelay bahkan mengamankan yang terjadi, yaitu pertikaian? Itu yang sangat kami miriskan. Perlu ketahui juga oleh pemilik bahwasanya terjadinya pertikaian itu tidak serta-merta akibat karena perbuatannya mereka, tapi karena penyebabnya adalah ketika berdirinya atau ketika didirikannya Mitra 10 ini. Itu perlu menjadi catatan. Sampai saat ini yang saya tahu kepedulian entah dari Mitra 10, entah itu dari kontraktor, sampai saat ini keluarga dari Ustadz Harun terutama istrinya hanya mendapatkan kompensasi 500.000 per bulan. Itu pun baru diterima dari bulan September, Oktober sampai November. Apakah itu layak? Layak tidak? Menghinakan tidak? Coba Anda berpikir, uang 500.000 cukup untuk apa? Ketika seorang yang punya tanggung jawab kewajiban dalam menafkahi keluarganya, bayangkan oleh anda sekalian yang menjadi pemangku, baik itu di jabatan pemerintah yang ikut andil berdirinya ini perusahaan. Camkan, hanya satu perusahaan pada saat ini menjadi indikasi terjadinya ketimpangan, terjadinya kezoliman. Bahkan saat ini yang namanya Ustadz Harun sampai saat ini beliau tidak hanya meninggalkan yang namanya keluarga, tapi meninggalkan anak didiknya, santri-santrinya dan jemaah yang lainnya. Apakah itu bukan dolim? Apakah itu bukan dolim? Catat untuk kalian semua yang menjadi pemilik ataupun siapapun juga pengelola dari ini perusahaan, karena berdirinya Anda di sini ada terjadi kedoliman, di mana kedoliman ini dirasakan oleh Ustadz Harun sendiri. Maka kami dengan profesi yang sama, para ustadz, para asatid, para kiai, para alim, para ulama di saat ini kami berempati, sangat berempati. Kenapa? Kami tidak mau berbicara dengan yang lain-lainnya, tapi kami mau berbicara mana simpati, mana empatinya dari perusahaan. Dan yang saya pertanyakan, kenapa perusahaan yang sudah mengeluarkan nominal begitu besar tiap bulan sampai terjadi seperti itu? Apakah terjadi ada intervensi dari yang lainnya? Apakah terjadi diskriminalisasi? Itu yang menjadi catatan kami, dan kami saat ini tidak perlu jawaban dari saudara-saudara sekalian, terutama pemilik atau pengelola. Kami hanya ingin menyampaikan, kalau Anda bersimpati, kalau Anda berempati, insya Allah akan berkah ini perusahaan. Tapi ketika Anda zalim, ketika Anda sekarang mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi ustadz, saya yakin bukan hanya perusahaannya, tapi siapapun juga pengelolanya akan mendapatkan balasan yang luar biasa, balasan mungkin azab. Tapi saya selalu berdoa, kalau memang ada simpati, ada empati, silahkan, belum terlambat. Tapi kalau memang tidak ada itikat baik, saya doakan Anda sekalian mendapat hidayah. Tapi kalaupun toh hidayah tidak mendapatkan juga, saya minta Allah mengajab seberat-beratnya pada kalian seluruh pengelola atau pemilik dari ini perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dianggap cukup sekian. Ada yang mau orasi lagi? Siap? Catatan ya. Tapi yang disampaikan itu ya, tidak ada lain. Karena kita di framing sampai saat ini karena urusan perut. Awas, hati-hati. Ini ada yang berbicara di luar urusan perut. Kami tidak membicarakan urusan perut, tapi yang kami bicarakan masalah keadilan. Dan yang terjadi sekarang tidak ada keadilan, justru yang ada kedoliman. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anu kusim kuning hormat, anu mudah-mudahan keingin kemuliaan terutama di lungsuran kabarkahan sadaya warga-wargi masyarakat, baik itu aparat, baik itu masyarakat sekitar, baik itu masyarakat yang di luar kota Garut. Punten ngobrolna campur-campur dina saah nu ayeuna, dina waktos nu ayeuna simkuring ka atas namikeun kahiji pejabat pengacara Jawa Barat Kabupaten Garut, yang kedua mengatasnamikan Polsiaga Forum Silaturahim Asatid Garut, yang ketiga membawa atas nami MUI Kecamatan Garut Kota, yang keempat membawa atas nami semua guru ngaji se-Kabupaten Garut dan semua pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Garut menyayangkan atas terjadinya konflik seperti ini. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udban. Kami tidak mengenal siapa itu sosok Ustadz Harun atau Seng Harun, baru kenal lagi 3 hari 4 hari ke belakang. Tapi saya ini seorang guru ngaji, Ustadz kampung yang sampai sekarang alhamdulillah masih lillah dalam melaksanakan Ijul Islam wal Muslimin, mencerdaskan semua masyarakat, baik itu anak-anak didik atau masyarakat para bapak para ibu. Dengan kejadian seperti ini saya terpanggil, hati kita sedih melihat seorang guru ngaji yang lillah, yang ikhlas setiap harinya mendidik anak-anak didiknya, mendidik semua jemaahnya, sampai didolimi oleh penegak hukum atau aparat atau vendor atau yang punya perasaan ini. Sampai sekarang sudah 3 bulan gak ada tanggapan, gak ada ketentuan bebas atau tidaknya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada warga-warga Garut yang ada di sini, tolong beri rasa peduli, beri rasa simpati kepada seorang guru ngaji yang betul-betul lillah menjalankan amanahnya. Yang kedua, ini bukan ancaman. Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, innalladzina kafaru wa dolamu lam yakunil ladina la yaghfirulahum illa tariqal liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama. Allah akan mengadab bagi siapa saja yang melakukan kesalahan, yaitu mendolimi, baik itu dolim kepada dirinya sendiri atau mendolimi orang lain. Dia akan gak bakalan tidak diberikan ampunan oleh Allah. Yang kedua, akan dijauhkan dari jalan hidayah dan jalan surga, tapi dia akan diberikan jalan ke neraka dengan khalidina fiha abada, akan langgeng di neraka jahanam. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang merasa mendolimi Ustadz Harun, kalau bisa bebaskan Ustadz Harun sebelum Allah melungsurkan, menibakan, menurunkan adab, baik itu kepada aparat pemerintah atau yang punya perusahaan ini. Dari kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
terus membela Ustadz Harun sampai Ustadz Harun dibebaskan. Tidak ada kata besok atau nanti atau kapanpun. Ustadz Harun intinya harus bebas. Dia tulang punggung keluarga. Dia guru ngaji. Di saat guru ngaji dan ulama sudah dikriminalisasi, di mana muka kita orang-orang Garut? Di mana hati nurani kita? Tidak usah kalian hanya diberi cuan sedikit. Kalian menjadi memecah belah kami. Kami umat Islam Garut akan bersatu, akan terus membebaskan Ustadz Harun. Dan tunggu saja, kalian di sini hanya berusaha, sementara kita adalah pribumi. Jangan mau diadu domba oleh non pribumi yang hanya mengatasnamakan pembangunan ekonomi. Buktinya mana? Tidak ada. Satu tuntutan kami, bebaskan Ustadz Harun tanpa syarat, tanpa harus membayar ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina. Ya, dan untuk yang di depan sana, coba kita bareng-bareng supaya duduk, tidak ada yang berdiri. Kalau berbeda keyakinan, cukup utarakan dalam hati supaya Ceng Harun segera dibebaskan di pengadilan. Ya, sekali lagi, selama belum ada masih ada yang boleh duduk nak? Hei. Kristen tinggal. Ah, benar. Islam lain, Yang di depan bisa duduk. Yang pakai kacamata hitam, yang tangannya apa bisa duduk Pak? Bapak bisa duduk nggak? Hei. Kalau nggak mau duduk, mending di dalaman saja. Murtad. Pelantang pelenteng. Yo, tadi ingatkan yang berbeda keyakinan tolong hormati. Ayo rawe tunggu dia. Kalau tidak mau menghormati, misalkan bisa di dalam aja Pak. Pak. Yo, coba yang berbeda keyakinan tolong hormati. Yang mau tidak menghormati di dalam saja. Ya. Ya, silakan ke Ustadzmu. Siapa yang mimpin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت الكرام ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين وإمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. دستور يا رسول الله، دستور يا أصحاب النوبة على هذه النيات وكل النيات على ببركة جميع أسرار ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في Acara belum selesai, jangan dulu bubar. Ini baru pemanasan, ya. Jadi sekali lagi proses perjuangan supaya Ceng Harun segera bebas.
4 kali lagi sidang sampai putusan. Jadi kami sekali lagi ingatkan, siapapun, baik itu Mitra 10, baik itu PT Pratama, kami nggak peduli. Kalian investasi di sini jangan sampai merugikan pribumi. Kami tidak menghalangi kalian mau berwirausaha, mau berinvestasi di sini. Tidak ada kata kami sebagai warga sekitar menghalangi. Tapi jika karena bangunan ini warga antar warga sengaja kalian menutup mata, dibiarkan warga dengan warga sampai berproses hukum. Ini untuk permulaan. Jika sampai bebasnya Ceng Harun dari pihak perusahaan tidak ada rasa empati, insya Allah kita akan turun lebih dari ini. Ya, kita akan turun lebih dari ini. Sekali lagi, kami mengetuk rasa empati kalian semua. Karena berdiri bangunan ini, ada tetangga kalian, ada tetangga perusahaan ini, sampai sekarang masih berproses dalam persidangan. Sekali lagi, kami tidak menghalangi, silakan kalian berinvestasi di daerah kami. Tapi sekali lagi, awas, jangan kalian berani-berani mengusik pribumi. Ya, saya ingatkan, jangan sekali-kali kalian usik pribumi sampai berproses hukum di pengadilan. Mulai pembangunan pasti memikirkan segala konsekuensi, tapi dengan tanpa hati nurani kalian terus jalan pembangunan. Kalian biarkan warga-warga yang terus bertikai sampai berproses di pengadilan. Itu gara-gara kalian berada di sini, kalian berinvestasi di sini, ya. Dan untuk yang terakhir kali, kami ingatkan kepada rekan-rekan, dimohon untuk hadir di Pengadilan Negeri Garut hari Rabu yang akan datang. Sidang tuntutan dari kejaksaan. Ya, kita hadir, kita support dari luar. Mudah-mudahan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa itu tidak ada tuntutan sehingga Ceng Harun segera dibebaskan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang untuk terakhir kalinya, jika ada yang masuk melobi ke perusahaan atas nama kami, sekali lagi, jika sehabis ini ada yang masuk melobi atau apapun itu untuk bermediasi apapun itu atas nama aksi solidaritas pondok pesantren, jangan kalian terima. Sebab kita ada agenda dengan kalian nanti setelah putusan hakim. Kami ingatkan, jika ada yang datang ke Mitra 10 mengatasnamakan aksi atau mengatasnamakan masyarakat, jangan kalian terima. Bisa jadi itu pemanfaatan kondisi ini. Ya, untuk rekan-rekan, sehabis ini ayat cair. Untuk sekarang kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Anggota selanjutnya, makanya sedikit mah atau bakal eleh ku Polres mah, lemun loba hayu ke Polres sedikit bakal eleh, ya begitu. Jadi untuk rekan-rekan sahabat dari sini, silakan pulang ke masing-masing rumahnya dengan tertib dan aman. Sebelum pulang, sekali lagi lihat ke bawah, ada sampah, ambil. Coba lihat ke bawah, ada sampah, ambil. Jangan sampai meninggalkan sampah di areal ini. Ya, aku amar makanannya, karena sedikit pun tidak ada dari diri kami, bahwasanya kami mengharapkan pemberian dari anda sekalian. Mohon maaf, kami tidak ada sedikit pun harapan
dikasih makanan apabila lainnya, terutama yang kami disampaikan oleh Ceng Aam, bahwasanya nanti bila mana ada yang datang ke Mitra 10 bernegosiasi tentang apapun juga tolak sampai selesai putusan Ceng Harun di pengadilan. Karena apa? Sampai saat ini kami selalu di framing, kami ini murni, kami ini simpati sesama guru ngaji, sesama ustadz. Dan tentunya sekali lagi saya mohon maaf bila mana tadi kami kembalikan lagi makanannya, silahkan bagikan aja dengan karyawannya, bagikan kembali dengan tetangganya yang di belakang. Kami pun datang ke sini bawa minuman dan bawa makanan. Kami sangat mengharapkan, tidak mengharapkan sama sekali pemberian dari saudara-saudara sekalian. Adapun yang tertadi mohon maaf, saya kembalikan barang-barang yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Memang itu kami perjuangkan jangan sampai ada di Kabupaten Garut. Demikian, terima kasih. Ini aja untuk yang terakhir. Jika Ceng Harun sampai divonis bersalah, sampai mendekam lagi di penjara, kita ratakan Mitra 10. Ya, siap. Berarti kita mengundang empati dari Mitra 10 untuk Ceng Harun. Jika sampai Ceng Harun divonis, kita ratakan, sebab ini yang mengakibatkan Ceng Harun dipidana. Setuju? Takbir. Oke. Nah, ya, kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali ke pondok